Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Burhanuddin dari Administrasi Pendidikan 2018 dengan NIM 1806960. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan mata kuliah perilaku organisasi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan persepsi dan bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku seseorang? Baik, persepsi dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka. Apa yang dipersepsikan seseorang dapat berbeda dari kenyataan yang objektif. Tidak harus demikian, tetapi sering ada ketidaksepakatan. Dan pengaruhnya terhadap perilaku seseorang, yaitu dengan cara kita berpersepsi kepada orang lain, maka kita akan seperti menduga-duga orang lain tersebut dengan berbagai motif. Misalnya, orang lain itu kita lihat seperti pelit dan emosional. Sebenarnya persepsi seperti itu tidak tahu kebenarannya, yang sebenarnya pun bagaimana. Dan bagaimanapun juga, persepsi kita mungkin bertolak belakang dengan persepsi orang lain yang berbeda. Di pertanyaan nomor 2, apakah perbedaan individu dalam organisasi memberikan pengaruh yang berbeda terhadap perilaku suatu kelompok? Di dalam suatu organisasi akan kita temukan individu-individu yang berbeda di dalamnya, tentang perbedaan suku, ras, agama, budaya, dan lain-lain. Perbedaan-perbedaan ini akan sangat berpengaruh pada kehidupan sehari-hari di dalam organisasi tersebut. Setiap orang diciptakan sebagai individu yang memiliki kepribadian yang unik berkat latar belakang mereka, karakteristik individual, kebutuhan, dan cara memandang dunia dan individu lainnya. Individu-individu ini memiliki respon yang berbeda terhadap suatu perintah dari atasan dan memiliki cara bersosialisasi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaan individual yang biasanya berpengaruh pada perilaku kerja di suatu organisasi. Yang pertama, nampak adalah demografi atau data-data aktual pada diri kita dan yang biasanya bersifat tetap. Contohnya adalah suku, ras, dan agama budaya lainnya, seperti yang tadi. Dan yang dimaksud demografi tadi atau data-data aktual pada diri kita dan biasanya bersifat tetap akan mempengaruhi perilaku kerja antara lain. Yang pertama, kepribadian individu dalam bekerja itu sendiri, dan yang kedua adalah kemampuan dan keterampilannya, dan yang ketiga atau terakhir adalah sikap dalam bekerja. Di pertanyaan nomor 3, coba jelaskan pendekatan-pendekatan dalam mempelajari perilaku individu. Yang pertama ada pendekatan kognitif atau pada dasarnya pendekatan kognitif menekankan pada peranan individu dalam hubungannya dengan lingkungan. Pendekatan ini meliputi kegiatan-kegiatan mental yang sadar seperti berpikir, mengetahui, memahami, dan kegiatan konsepsi mental. Misalnya sikap, kepercayaan, dan pengharapan. Yang semuanya itu merupakan faktor yang menentukan di dalam perilaku. Yang kedua ada pendekatan penguatan atau konsep penguatan. Penguatan secara konsepsional sangat erat hubungannya dengan proses psikologi lain yang dikenal dengan motivasi. Namun motivasi lebih bersifat luas dan kompleks. Kebutuhan yang merupakan pusat perhatian motivasi merupakan pernyataan dalam diri seseorang yang sulit diamati atau dilihat. Sedangkan reinforcement berdasarkan secara natural atau ada pada lingkungan. Reinforcer berasal dari luar, yaitu dari peristiwa-peristiwa yang ada dalam lingkungan yang kemudian diikuti oleh adanya respon, sehingga motivasi merupakan penjelasan mengenai perilaku berasal dari dalam dan reinforcement berasal dari luar. Dan yang ketiga atau terakhir ada pendekatan psikoanalitis. Dalam pendekatan ini dikemukakan bahwa perilaku manusia dikuasai oleh kepribadiannya. Pelopor pendekatan psikoanalitis adalah Sigmund Freud. Sumbangan Freud dalam bidang psikologi sangat besar, termasuk konsep tentang tingkat ketidaksadaran dari kegiatan mental. Menurutnya, hampir semua kegiatan mental tidak dapat diketahui dan didekati dengan mudah, namun kegiatan tertentu dapat mempengaruhi perilaku manusia. Susunan kepribadian seseorang dapat dijelaskan dengan kerangka ketidaksadaran. Kepribadian merupakan sistem yang dinamis yang memberikan dasar bagi semua perilaku. Di dalamnya terdapat 3 subsistem yang saling berhubungan dan seringkali berlawanan. Di pertanyaan nomor 4, apa yang dimaksud dengan multiple intelligence dan bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku individu dalam organisasi? Profesor Howard Gardner, seorang ahli riset dari Amerika, mengembangkan model kecerdasan atau multiple intelligence yang artinya bermacam-macam kecerdasan. Ia mengatakan bahwa setiap orang memiliki bermacam-macam kecerdasan, tetapi dengan kadar pengembangan yang berbeda. Yang dimaksud kecerdasan menurut Gardner adalah suatu kumpulan kemampuan atau keterampilan yang ditumbuh kembangkan.
dan pengaruhnya terhadap perilaku individu dalam organisasi karena setiap individu itu memiliki kemampuan atau keterampilan yang berbeda-beda. Maka dari itu, kecerdasan seseorang pun berbeda-beda dengan yang lainnya. Maka dari itu, dalam perilaku organisasi, pengaruh multiple intelligence terhadap perilaku individu yaitu dengan menumbuh kembangkan kecerdasan yang ditumbuhkan setiap individunya agar mampu meningkatkan kecerdasan atau kemampuannya untuk lebih maju terhadap kinerjanya dalam organisasi. Mungkin seperti itu pemaparan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.